Shalom. Ya, apa kabar saudara? Ya, dahsyat luar biasa ya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji, ya, musik, ya, WL singer, ya, dan juga LCD. WL-nya mirip Pak Paulus saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Hambanya Pak Paulus ada di Israel ya. Puji Tuhan ya. Kita berdoa biar kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Paulus, kepada Ibu Lili, dan seluruh pengurus gereja GBI Gunung Sahari 7 ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul menjadi umat pemenang. Menjadi apa? Nah, umat pemenang. Ada kata umat. Ini nggak ada hubungannya dengan partai umat, saudara ya. Menjadi umat pemenang. Siapa yang ingin menjadi umat pemenang? Cuma 2, 3 saudara, 4 ya. Saya tanyain lagi ya, mungkin masih belum enggak. Siapa yang ingin menjadi umat pemenang? Ya, lumayan ya, 70%. Masih ada yang enggak ngeh ya. Saudara ya, saya ulangi sekali lagi. Siapa yang ingin menjadi umat pemenang? Ya, puji Tuhan ya. Mungkin yang enggak angkat tangan, enggak mudeng saudara ya. Saudara, menjadi umat pemenang itu adalah kerinduan Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, menjadi umat pemenang itu kerinduan Tuhan. Kalau saudara perhatikan gereja mula-mula, itu ditulis oleh Paulus tuh kisahnya gereja mula-mula di Roma pasal 8. Ya. Makanya ada kalimat di ayat 37. Ya. Umat mula-mula, gereja mula-mula itu dikatakan lebih dari pemenang. Ya. Lebih daripada pemenang di situ. Ya. Suka di-abuse, suka disalah tafsirkan. Biasanya orang berkata, Yesus itu udah menang, makanya kita menjadi umat lebih daripada pemenang. Jadi kita tidak perlu lagi berperang. Itu separuh benar. Memang Yesus itu mati di kayu salib untuk membuat kita menjadi umatnya yang menang. Tetapi bukan berarti kita tidak bertanding. Amin, saudara sekalian. Pada waktu itu, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, itu menghadapi kaisar-kaisar yang bengis, yang jahat, yang luar biasa. Ya. Salah satu kaisar yang terkenal bengisnya, ada yang tahu namanya? Nero. Nero itu mungkin sadis, ya. Luar biasa ya. Istrinya dia bunuh. Tiga-tiganya. Bahkan satu yang dia bunuh itu sedang hamil. Ya. Jadi sedang hamil, makanya disebut bumil. Ibu yang sedang hamil, itu dia pukul sampai meninggal. Bahkan ibu kandungnya, yang notabene, ibu suri yang membuat dia bisa jadi kaisar, itu dia bunuh. Karena dia takut nanti ibunya ini merebut tahtanya. Sadis luar biasa. Dia punya obsesi membangun kota yang megah. Gimana caranya? Gak ada lahan. Dia bakar kota Roma. Kemudian dia tuduh orang Kristen yang melakukannya. Itulah sebabnya orang Kristen diburu, dibakar hidup-hidup, dijadiin obor. Itu sadis luar biasa. Kaisar ini, saudara. Tetapi yang aneh, yang luar biasa menurut saya, orang Kristen jemaat mula-mula tetap percaya Yesus, meskipun aniaya luar biasa. Ya. Secara kedudukan, kekuasaan, nggak punya tentara, nggak punya kekuatan, nggak punya senjata, menghadapi kaisar dan pasukan yang luar biasa. Ya. Tetapi tetap percaya Yesus. Makanya Paulus menyimpulkan, ini jemaat lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kuncinya, kenapa jemaat ini bisa disebut lebih daripada pemenang? Karena jemaat ini mengasihi Tuhan. Amin, saudara? Tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang yang mengasihi Tuhan. Itu kesimpulannya. Makanya, inti khotbah saya, untuk menjadi umat pemenang, saudara harus mengasihi Tuhan. Nah, aminnya sayup-sayup, saudara ya. Kalau saudara ingin menjadi umat pemenang, saudara harus mengasihi Tuhan. Ya, haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Saya udah buat ayatnya di situ. Ya, ini ada ini ya, bisa dipakai ya. Bisa ya. Coba tes dulu ya, bisa nggak ya? Saya tahu nggak bisa ya. Ya, nggak bisa ya. Ya udah. Ini ayatnya ya, saudara. Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ya, Wahyu. Orang suka memberi nama kalau wanita Wahyuni ya. Kalau pria Wahyudi, saudara ya, itu nama yang bagus ya, Wahyu. Nah, ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, bukan Pulau Bali ya, saudara ya. Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, ini jemaat itu disebut malaikat ya, kepada malaikat jemaat ya. Di Efesus. Nah, Efesus ini for your information, ini ada di Turki. Ada di mana? Turki yang kemarin gempa 7,8 skala Richter yang menewaskan hampir 41.000 ya. Kemudian tetangganya Suriah itu 6.000, jadi hampir 46.000. Nggak tahu sekarang ya. Karena masih terus dicari korban-korbannya. Nah, itu di situ tuh jemaat Efesus. Ya, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kaki dian emas, kalau sudah baca Wahyu 1 ayat 20-nya, itu melambangkan jemaat. Ya, kaki dian itu ya ada 7 ininya.
Kemudian ada terang atau lilin atau pelita. Ya, itu untuk menerangi. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi kalau kita melayani, ya, percayalah Tuhan tahu jerih payah kita itu seberapapun. Ya, jangan sampai dilihat orang. Ya, kalau ada gembala kerjanya rajin, pelayanan luar biasa, ikut doa. Kirim pendetanya ke Israel, ya dia nggak datang, saudara ya. Sebab apa? Nggak ada pendetanya, dia nggak tahu. Tuhan tahu, jelas ya. Aku tahu, Tuhan tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini jemaat luar biasa. Ya. Jerih payah, kemudian tekun. Tekun artinya terus-menerus berjerih payah. Aku tahu, 2 kali disebut lagi, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat bukan hanya rajin, kerja keras, tetapi cerdas. Buktinya apa? Dia tahu pengkhotbah ini rasul palsu. Ya. Itu jemaat yang punya hikmat luar biasa. Makanya pendeta yang di depan, jangan berpikir jemaatnya nggak sekolah teologi. Salah. Jemaat walaupun sekolahnya nggak tinggi, kalau dia tekuni firman, dia tahu dia bisa punya roh discernment. Nah, ini pendeta nggak beres nih, saudara. Makanya jangan remehkan jemaat awam. Ya. Kami punya jemaat yang mungkin sekolahnya nggak tinggi. Ya, kok Bapak tahu bekas murid sekolah minggu saya? Itu kalau ngomong berani, saudara sekalian. Ya, saking beraninya pendeta lagi khotbah, diangkat tangan. Pak, saya mau ngomong, Pak. Bapak salah khotbahnya. Kaget saya. Untung pendetanya bijaksana. Iya Bu, nanti kita bicara selesai. Saya khotbah. Ya. Jadi jangan pikirnya jemaat nggak tahu. Ini jemaat Efesus tahu. Amin, saudara. Ya. Nah, ini jemaat luar biasa. Kemudian dikata ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Diulangi lagi. Ini luar biasa deh. Kalau jempol itu 2, jemaat ini 2. Jemaat di Efesus ini luar biasa. Ya. Kemudian ayat 4 dikatakan, ya. Namun demikian, ini ada kata namun. Jadi kalau ada kata namun atau tetapi, itu menghubungkan 2 kalimat dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Yang bertentangan, biasanya begitu. Namun demikian aku mencela engkau. Kaget nggak saudara? Jemaat yang demikian rajin, berjerih payah, cerdas, nggak sabar terhadap orang jahat, bisa membedakan rasul palsu atau rasul benar. Namun aku mencela engkau. Kenapa saudara sekalian? Ini saudara perhatikan kalimat berikutnya. Namun demikian aku mencela engkau. Bukan hanya namun demikian aku menegur, mencela. Ya, kita kan suka mencela karena kelakuan orang yang nggak beres. Ya. Baru-baru ini viral, ya, seorang anak pejabat Dirjen Pajak itu menganiaya orang sampai koma gara-gara cinta segitiga kali kalau saya bilang ya. Banyak orang mencelanya, termasuk ayahnya dia cela. Bukan ayahnya dicela oleh menteri, tetapi dicopot jabatannya. Dicabut jabatannya. Ya. Itu kalau mencela itu begitu. Sama nih. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara boleh giat, boleh rajin. Tetapi kalau nggak punya kasih yang semula, kasih kepada Allah, hati-hati. Ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang yang meninggalkan kasih Tuhan, kasih mula-mula kepada Tuhan, itu jatuhnya dalam. Ini nggak bisa main-main terus kan. Akibatnya fatal. Bertobatlah. Ini memakai kata metanoia, bukan epistrepo. Epistrepo itu bertobat juga, tapi berbalik. Tetapi ini metanoia, artinya meta itu change, after. Noia itu dari kata noos, itu otak lu mesti, mindsetmu harus diubahkan. Melayani harus dasarnya kasih kepada Tuhan. Tadi di awal saya katakan, tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang mengasihi Tuhan. Meskipun kalah secara persenjataan, meskipun dianiaya luar biasa, tetap percaya pada Yesus. Nah itu hebatnya kasih mula-mula. Ya. Makanya kalau nggak punya kasih mula-mula, bertobat. Jadi bertobat bukan hanya berhenti dari berbuat dosa. Misalnya korupsi, misalnya membunuh, misalnya berzina. Tetapi kalau kasih kita kepada Tuhan sudah mulai luntur, mulai menurun, ingat bertobat. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau bertobat kan tidak melakukan lagi apa yang tercela, apa yang tidak benar. Ini bertobat di sini maksudnya lakukan lagi tuh kasih yang mula-mula yang kamu sudah tinggalkan. Harus dimulai lagi, harus diupdate lagi, harus diperbarui lagi, harus dikobarkan lagi. Jika tidak demikian, artinya nggak punya kasih mula-mula, nggak bertobat. Ya. Aku akan datang kepadamu. Jadi Tuhan sendiri akan datang. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jadi kaki dian itu diambil jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang terjadi? Kalau kaki dian diambil, dicopot, apa yang terjadi? Nggak bisa bersinar, itu nggak ada lampunya, nggak ada terangnya. Orang Kristen yang nggak ada terangnya, nggak ada kesaksiannya, itu powerless. Orang Kristen yang nggak punya kasih mula-mula, diambil ininya. Itu ibarat garam, itu udah kehilangan asinnya. Gelap, terang,
nggak ada. Itu gelap. Nggak ada bedanya sama orang-orang dunia yang nanti akan binasa. Fatal, saudara sekalian. Makanya saya setuju dengan judul dari bahasa Inggris untuk perikop ini. Judulnya The Loveless Church. Apa judulnya? The Loveless Church. Gereja yang tidak punya kasih. Loveless itu dari kata love dan less. Less itu arti tidak. Homeless, nggak punya rumah. Jobless, nggak punya pekerjaan. Males, nggak punya mama. Males ya. Fatherless, nggak punya bapak. Kalau nggak punya mama, males, saudara ya. Jadi ini dicopot. Kalau dicopot, udah binasa. Diinjek orang, kemudian dibuang. Makanya hati-hati, saudara sekalian. Rajin sih rajin, tapi jangan sampai kerajinan kita karena dimotivasi oleh hal yang lain. Oleh karena PK, persembahan kasih. Hati-hati. Ya. Kalau persembahan kasihnya besar, rajin. Kalau nggak ada PK-nya, dia pilih-pilih. Ada pendeta, kemudian diundang. Wah, ini lebih besar, yang gua tahu PK-nya. Jemaatnya aja 5.000. Di sini jemaatnya berapa ya? Dikasih alasan, maaf, saya salah jadwal. Di jam yang sama, saya salah jadwal. Kemudian dia khotbah di 5.000 orang. Emang lebih mantap, 5.000 orang itu lebih mantap, betul nggak saudara? Musiknya juga luar biasa, ada LCD-nya gede. Dia khotbah, tanpa dosa. Jemaatnya kecil itu, gimana? Nggak tahu dia batal tiba-tiba. Terus digantiin siapa? Ya itu, Pak Gembala terpaksa khotbah. Berapa minggu lalu dia khotbah? Ya. Untung Pak Gembala bijaksana, dia khotbah aja. Ya. Pas ada jemaat yang tahu, loh, dia ada jadwalnya di buletin di sini, gimana ini? Kagak tahu, salah jadwal. Hati-hati tuh. Saya kagak peduli, pokoknya udah jadwalnya mau di mana, enggak. Begitu semua strict. Semua bagi saya, saudara, kalau seperti itu, ngejar duit, itu nggak ada pendetanya. Lu dagang aja, memang orientasinya uang-uang. Tapi kalau pelayanan, nggak punya kasih bola-bola, dia tinggalkan dia. Nggak peduli jemaat yang udah menantikan mungkin, udah mengharap karena udah diumumkan untuk dengerin khotbah. Oh nggak ada ya? Begitu saudara. Ya. Saya bilang, udahlah nggak usah jadwalin pendeta yang seperti itu. Tapi Pak khotbahnya banyak orang Pak, orang suka datang. Betul, karena dia punya kemampuan orasi. Dia punya kemampuan panggung yang luar biasa. Dia punya kemampuan menggunakan kata-kata untuk cerita yang lucu. Nah, itu kan luar biasa. Amin saudara sekalian. Coba kalau pendetanya apa yang terjadi? Kalau jemaatnya pendetanya jemaatnya diemin, jadi juga saudara. Tapi kalau dia tulus, Tuhan bisa pakai, amin saudara sekalian. Saya kagak peduli tuh. Siapapun yang khotbah di mimbar gereja kami, saya dengerin. Siap dengan catatan. Kenapa? Saya pasti diberkati. Kemarin, nanti bisa lihat di GBP, Bang. Itu seorang pendeta pembantu kita. Seorang yang setia. Wah, saya diberkati. Ya kalau didengar khotbah saya ini, saya memuji bukan karena ada udang di balik batu, karena memang tulus. Begitu saudara sekalian. Khotbahnya pelan. Ya, saudara, saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Mau dengar saudara? Saya ini udah 20-30 kalimat kalau dia ngomong begitu. Tetapi saya diberkati. Biar saudara penasaran, nonton minggu lalu saudara sekalian. Ketik GBI Filemon, pendetanya minggu lalu. Diberkati, amin saudara. Tuh saudara, yang penting disampaikan dengan tulus. Soal public speaking, itu nomor 2. Yang penting dia punya kasih Tuhan luar biasa. Amin saudara sekalian. Daripada saudara bilang, ketawa, lucu, kemudian saudara pulang, puji Tuhan. Ya begitu saudara. Ternyata tidak bisa menjadi teladan, nggak punya kasih mula-mula. Tuhan bilang, aku mencela engkau. Luar biasa nih ya. Kalau nggak bertobat, saudara. Tetapi ini yang ada padamu. Diulangi lagi tuh. Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Yang juga aku benci. Ini kan luar biasa. Nikolaus tuh sekte yang gak beres, saudara. Ayat 7 terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan, apa yang dikatakan roh kepada jemaat di Efesus. Saya berharap ini juga buat jemaat di GBI Gunung Sahari 7 nomor sekian, saudara ya. Tadi istri saya ingetin saya, waktu di Alfamart itu, saya pernah diundang khotbah di tempat ini, tapi tempatnya waktu itu saya pikir masih di situ. Jadi saya sampai ke situ, saya dengan PD-nya parkir, kemudian saya naik ke atas. Pas saya naik ke atas, ada Pak Paulus kan di sebelah. Wah, Pak Paulus benar berarti gerejanya. Kemudian dihampiri sama ini, Pak, gereja yang Bapak khotbah bukan di sini. Lah, pendetanya di sini. Pak Paulus bilang, iya Pak, saya diundang khotbah di sini, Bapak di sana. Waduh, saya loncat. Maaf, saya pamit. Udah waktunya nih. Saya pede aja begitu, sebelahnya Pak Paulus kan. Salah, itu ada pendeta, ada GBI juga. Saya cepat-cepat, saking buru-burunya, kunci saya ambil begini, jatuh, bro, nyelip. Jadi kunci sama STNK-nya itu ada apa namanya, semacam dompet kecil gitu buat naruh STNK-nya. Jatuh. Waduh, manteng. Udah mau buru-buru jatuh lagi.
Udah gitu nggak bisa diangkat itunya besinya tuh. Aduh, saya bilang, ampun dah ya. Untung ada yang pinter tuh. Dicari ranting, kemudian digini, pluk, jujur. Itu kotor-kotor saya kantongin karena buru-buru, saudara-saudara. Nah, itu cerita yang tidak terlupakan, saudara sekalian ya. Jadi saya udah pede aja Gunung Sahari, ternyata ada 2 GBI, saudara ya, puji Tuhan ya. Ini luar biasa ya. Kita sesama GBI, saling menghormati, saling mendukung. Amin. Saya begitu ya, gereja kita dulu lebih kecil dari ini. Ukurannya 4x11. 4x11 berapa? 44. Ya. Jadi kecil. Ya. Jadi kalau kebaktian itu di-pack. Ya. Muatnya paling 4x11 kan kurang lebih 44 orang ya. 1 meter 1 orang. Jadi sempit. Jadi kalau nyanyi, ku kan terbang. Itu nggak bisa begini sayapnya. Kayak Raja Wali. Jadi begini, kayak burung emprit. Ku tak akan terbang. Emprit kan begitu, saudara. Jadi saking kecilnya. Saya berdoa, Tuhan, aduh gimana ya? Mau berkembang gimana ya? Dari 91 sampai sekian itu. Aduh. Ku kan terbang. Nggak bisa. Gimana terbang? Ku kan terbang. Nggak bisa. Gimana main begitu, saudara? Ada pendeta yang nubuatin. Nanti gereja ini jadi gereja besar. Ya, saya depankan. Amin. Gimana caranya? Saya nggak kepikiran. 40 meter. 44 meter persegi. 2010. Ada rumah tuh yang di sebelah. Itu dijual. Saudara, saya bilang sama gembalanya, ambil. Saya ketua pembangunan kan, ambil. Diambil, saudara. Uangnya dari mana? Cari, begitu ya. Ya, ada ketua pembangunan yang baru yang mengusahakan, saudara ya. Akhirnya kebeli 500 meter. Jadi sekali kebaktian bisa 400 orang. Ya, puji Tuhan, Pak Paulus sudah berkali-kali khotbah di sana. Ya, nanti ada khotbah lagi nggak tahu tuh bulan apa, bulan Juli kalau nggak salah ya, setelah pulang dari Israel. Jadi saudara, berdoa, Tuhan bisa kembangkan, amin. Apalagi ini kan dilayani anak-anak muda nih. Ini luar biasa. Gereja yang kalau ada anak mudanya itu gereja yang maju. Aminnya kok sedikit, bapak-bapak malah ya. Saya beritahu saudara, gereja yang banyak anak mudanya yang melayani itu gereja yang maju. Tapi kalau gereja yang dilayani oleh usia lansia, lanjut usia, kalau saudara, puji Tuhan, saudara, saya khotbah lama-lama ya, karena pencok. Itu saudara yang hadir juga tua-tua, seusia. Tapi kalau muda-muda, nih kayak tadi kan muda, saudara. Bukan terbang, ini terbang betul-betul, saudara sekalian. Dia loncat-loncat betul-betulan. Ya. Makanya, saudara, ini dengerin firman Tuhan. Ya. Katakan, barang siapa menang. Jadi siapa saja yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi saudara akan hidup kekal karena diberi makan. Kalau nggak diberi makan buah dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus, binasa. Dan buah pohon kehidupan itu hanya diberikan kepada siapa? Barang siapa yang menang. Saya berharap saudara dari umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab saudara memiliki kasih yang mula-mula. Makanya inti khotbah saya adalah, kalau mau jadi menang, jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, bisa diklik ya. Jadi saudara, di Wahyu 2 ayat 7, itu jelas barang siapa menang. Kalau Living Bible mengatakan, to everyone who is victorious. Ya, everyone, siapa saja yang menang. I will give fruit. Aku akan memberikan buah from the tree of life in the paradise of God. Aku akan memberikan buah pohon kehidupan yang ada di taman Allah itu. Terjemahan lain mengatakan, to the one who conquers. To the one. The one itu artinya siapa saja. Mau pria, mau wanita. One. Who apa? Conquers. Conquers artinya mengatasi. Ya. Menguasai. Dia yang dikatakan, I will permit him to eat from the tree of life. Aku akan mengizinkan dia untuk apa? Makan buah pohon kehidupan. Ya. That is in the God, paradise of God. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau diizinkan menikmati buah pohon kehidupan yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya, saudara harus bisa mengatasi persoalan, pencobaan, apapun. Ya. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian Tuhan. Ya, klik. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan bagan ini, ya, menang ini, saudara sekalian, kalau saya boleh elaborate, saya jelaskan. Itu dari kata Yunani, nikonte. Nikonti. Menang. Ternyata nikonti ini adalah kata kerja. Kata kerja artinya ada sesuatu yang sudah dilakukan sehingga dia bisa menang. Ya. Dari kata nikau. Itu nikau, memenangkan, to conquer. Ya. Nah, kata nikau ini menjadi kata nike. Ya, nike itu, ya, ada merek sepatu namanya Nike, bacanya gitu ya, Nike, biasa orang begitu. Di sini tulisannya Nike, itu artinya menang. Jadi kalau pakai sepatu merek itu, saudara lari, saudara menang. Kalau lawan, kura-kura, saudaranya. Itu bagus nama merek sepatu. Jadi itu kata kerja, present participle aktif. Jadi memang bukan kata kerja utama, tetapi participle. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu, atau bahasa Inggris, ada participle. Jadi bukan yang utama, yang participle, yang menyertai, begitu saudara. Itu kata menang. Ya. Yang artinya to conquer. To victorious, be victorious, overcome, mengatasi, subdue, menundukkan, kemudian prevail. Ya, prevail itu menguasai, saudara sekalian.
Nah, itu kata menang. Jadi kata menang ini sebenarnya adalah akibat suatu proses. Karena present participle aktif. Present yang sekarang. Saya ini, ya, posisi saya, kedudukan saya, atau postur saya ini adalah hasil dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Betul nggak saudara sekalian? Ya, saya jaga makan, ya, saya nggak makan yang sembarangan. Kenapa? Saya tahu. Kalau makan sembarangan yang berminyak-minyak, itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi, menyebabkan diabetes, menyebabkan ya, asam urat segala macam. Jadi saya memang jaga. Makanya hasilnya seperti ini. Saya olahraga N1, N2, N3 sampai encok seterusnya. Saya push up, saya pull up, saya stand up. Saya bangun begini, begitu saudara. Ini kan bagus dia. Ya, buat dengkul. Ya. Kemudian saya goyang-goyang begini, sendi-sendi supaya lancar. Kalau kaku kan nggak enak, pendeta kaku, jalannya kayak robot. Begitu. Itu hasil dari perjuangan saya menjaga kesehatan. Tapi ini terbatas. Saya sehat berapa lama kuat untuk bisa terus berdiri di atas panggung. Ada pendeta yang nggak kuat berdiri di atas panggung lebih dari 10 menit. Makanya disiapin kursi. Jadi kalau 10 menit dia pegang, dia duduk. Begitu. Jadi sampai kapan? Nggak tahu. Tapi ini hasil. Makanya saya jaga. Istri saya yang jaga tuh. Jaga makan saya. Nggak boleh makan yang B, B, B. Pokoknya yang B nggak boleh. B1 nggak boleh. Anjing tuh ya. Ya saya pernah makan diajak orang Batak makan. Coba Pak, B1 ya. Saya makan, enak loh. Makan anjing. Ada anjing. Saya liatin begini, dia takut. Gue baru makan loh, saudara lu. B1, B2 saya nggak makan. Babi. Aduh, kalau babi itu enaknya hauce sencingping. Istri saya bilang, nggak dah, gue geli deh. Jadi saya nggak makan. Bukan hanya buat kesehatan, tapi dia kagak bisa masaknya. Ya. Dia masak babi, bukannya bau, bukannya enak, mana bau suruhnya, karena nggak bisa masaknya. Babi, saya nggak makan B2. B3 saya nggak makan. Tau nggak B3? Bodat. Udah nggak boleh tuh bodat ya. Saudara nanti tanya orang Batak nih, bodat saya nggak makan. Pokoknya B1, B2, B3, B12 juga saya nggak makan, sabun saya nggak makan. Pokoknya sehat. Yang ini, makanya NTTKKK, nasi tahu tempe kerupuk kecap kangkung. Jadi makannya begitu aja tuh. Istri saya mesen catering, nggak ada garamnya, nggak ada micinnya. Pokoknya makan kayak makan minum air putih. Saya makan aja deh tanpa perasaan. Istri suka nanya, enak Pak? Enak. Sebab apa? Lagi lapar. Kalau lagi lapar makan apa aja enak, betul nggak? Saya makan. Jadi, lu makan cepet amat? Iya, karena enak. Ya, selesai. Pernah makan ya saudara ya, dia biasa tambahin. Ya, begitu. Nah, saya kan nggak ada pembantu. Di rumah nggak ada mbak, udah berapa tahun ini. Jadi saya bagi tugas. Saya ngepel, saya nyuci, nyiram taman, begitu, kemudian nyuci mobil, segala macam. Saya pernah karena saya mau beresin semua begitu, selesailah jam 2. Ternyata saya kok agak gemeter ya, begitu ya, karena mungkin nggak ada asupan kalori ya, atau apa begitu, saya gini. Istri saya nanya lagi, Pak, udah mau makan? Nggak, udah mau pingsan kayaknya nih. Cepat. Wah, udah siapin, saya makan, baru hilang gemeternya. Tuh. Jadi kalau saudara gemeter, itu tandanya saudara lapar mungkin. Pak, saya nggak kenyang tapi gemeter, banyak utang saudara ya. Kalau gemeter gitu ya, banyak utang nih. Makanya gaya hidup diubah. Kalau ada banyak utang, saudara banyak tekanan, jangan-jangan salah gaya hidupnya. Ya, gaya hidupnya hedonis, boros. Sebab gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Hati-hati. Kalau Anda banyak tekanan, gaya hidupmu jangan-jangan kebanyakan. Ya. Nah itu. Nah, menang ini hasil dari satu yang disebut dengan mengasihi Tuhan. Makanya kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh, karena saya ingkot bahasa saudara ya. Sebentar lagi saya habis. Kunci kemenangan adalah jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Tadi saya katakan di awal, orang yang mengasihi Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jelas, jangan meninggalkan kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula ditinggalkan, kita nggak punya, diambil kaki dianya, nggak bisa jadi kesaksian, binasa. Kemarin ada yang waktu 2 pagi, ya, ada yang sharing. Orang Kristen bisa tuh binasa. Ini orang awam, saudara. Kok bisa saya pancing begitu? Bisa, kalau dia meninggalkan kasih mula-mula. Dia nggak mengasihi Tuhan. Dia hidupnya amburadul. Hebat juga dia nih. Ya, begitu, saudara. Makanya jangan meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini adalah kunci kemenangan kita. Kata meninggalkan kasih mula-mula, kata itu tuh, meninggalkan kasih yang semula. Agapen, soul, ten, proten, apekes. Tuh, saudara. Itu kata Yunaninya. Dari kata dasarnya apekes. Ya. Agapen itu agape atau agapau. Kasih, agape. Ya, apekes itu artinya apa? To send, ya. Mengirim. Jadi kasihnya udah dikirim ke tempat lain. Ya, tidak mengasihi Allah sepenuhnya. Bahkan ya dia berjinah secara rohani. Ya, dia tinggalkan Tuhan. Ya, padahal dia ngakunya orang Kristen. Itu perjinahan rohani. Tuhan nggak bisa diduain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Nggak bisa. Kalau kamu mengabdi kepada 2 Tuhan, kamu akan mengasihi yang lain dan membenci yang lain. Nggak bisa. Harus tinggalkan. Makanya APKS itu send, mengirim. Ya. To let go, membiarkan pergi. Ya, permit, mengizinkan pergi, to depart. Jangan sampai kita mengizinkan kasih yang semula kita miliki, kasih kepada Allah itu pergi. Ibarat ketika kita menikah, saudara,
Kita kan biasanya menikah sama orang yang kita cintai, betul nggak saudara? Kayak saya menikah 32 tahun lalu nih. Itu saudara sama orang yang saya kasihi. Jadi saya exciting betul. Maka ketika janji nikah, itu saya ucapin betul-betul ya. Saya Cecep Suparman berjanji begitu. Wah, ucapin dia juga begitu ya. Ya kan perempuan saudara ya. Nah, janji itu, komitmen itu harus terus-menerus diperbarui. Amin. Kalau nggak berjalannya seiringnya waktu, wah, yang tadinya cinta luar biasa, ya, nanti lama-lama bisa pudar. Ya, terus didewasakan, terus sampai menutup mata. Karena tidak mudah. Ya, kalau kasih kita kepada sesama kita, atau yang lebih tepatnya secara spesifik kepada pasangan kita, itu harus diperbarui. Kepada Tuhan, apalagi harus terus-menerus dikobarkan. Harus terus-menerus diperbarui. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Karena pertandingan iman ini terus kan nggak main-main. Karena apa? Pertandingan ini bukan dimenangkan kepada mereka yang cepat, bisa dikit ya. Kepada mereka yang lebih kuat. Enggak. Di Pengkhotbah 9 ayat 11, pertandingan bukan dimenangkan oleh yang mereka cepat, mereka yang kuat, mereka yang kaya. Enggak. Tapi ditentukan time and chance. Waktu dan kesempatan. Jadi waktu dan kesempatan yang kita miliki ini, kita harus gunakan secara maksimal. Waktu kita 70, 80, kita harus serius. Amin, saudara sekalian. Karena ini pertandingan iman. Lokusnya, tempatnya, ini dimanapun. Tadi lagu yang pertama tuh bagus tuh ya. Yang di depannya apa tuh rapnya, saya catat tadi tuh ya. Dia bilang begini, ini bagus saudara ya. Dengan perbuatan tetap setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku nih, bagus. Ruang ibadahku, di mana tuh? Di setiap langkahmu, itu tuh. Itu medan peperangan kita tuh. Di rumah tangga. Di gereja juga begitu. Jangan suruh pikir di gereja orangnya kudus-kudus. Kalau menyembah nangis, haleluya. Nanti keluar dari gereja, itu ketahuan. Di dalam gereja aja kadang-kadang saling menyakiti, melukai. Ya, apalagi kalau yang melukai itu WL. Wah, dia pujian kan, WL-nya kan nggak tahu siapa yang dia lukai. Yang dilukai kan tahu. Pas masuk gereja, dia lihat WL-nya, ya si muka badak nih saudara. Ini peperangan nih. Apakah dia bisa tetap beribadah atau keganggu pikirannya? Apalagi dia berselisih paham dengan pendetanya. Waduh, nggak diberesin. Udah. Pasti dia akan kabur. Kalau dia pindah ke gereja lain dan digembalakan, dia bertobat, masih mending. Tapi kalau dia tidak ke gereja, binasa dia. Jadi ini nih, pertandingan iman. Kalau di 1 Timotius 6 ayat 12, itu disebut pertandingan iman. Pertandingan yang kita harus menangkan. Bukan pertandingan yang lain. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau ada perlombaan 17 Agustus, itu nggak wajib. Kalau ini wajib. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, itu wajib kita harus ikuti, kita harus masuki, agar kita menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Kristus. Itu jadi wajib. Bagaimana kita bisa berubah kehidupan kita, metanoia, cara berpikir kita, mindset kita berubah, attitude kita berubah. Makanya Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi perlombaan ini bagaimana kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Yang oleh Living Bible diterjemahkan sebagai attitude. New English Translation juga mengatakan begitu, attitude. Karena dikatakan, you should have the same attitude that Christ Jesus had. Kita harus memiliki attitude yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Kalau NIV mengatakan in relationship with one another, you have the same mind as Jesus Christ had. Seperti yang Yesus Kristus miliki. Mindsetnya harus seperti yang Yesus miliki. Itu target perlombaan kita, arah tujuan kita. Bagaimana kita bisa memiliki rupa gambar Allah, yaitu seperti Kristus itu. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus sebagai prototipenya, sebagai targetnya yang kita harus capai. Amin, saudara sekalian. Kesempatan itu, time and chance itu, hanya waktu di bumi. Jangan sampai waktu kita udah usai, kita dalam keadaan tidak beres. Ini orang, kalau dalam keadaan seperti ini, ketakutan nanti. Bagaimana dia bisa menghadap Tuhan dalam keadaan yang tidak beres, saudara sekalian. Saya pernah diundang untuk pemakaman, pelepasan, kemudian pemakaman seorang pendeta. Senior, cukup besar, tua ya. Sambil duduk, ada pendeta pembantu yang bantuin itu pendeta ya, yang di detik terakhir di sebelah saya. Cerita, Bapak itu almarhum, di akhir kehidupannya ketakutan Pak. Wah, saya kaget. Ketakutan gimana? Itu Pak, dia takut, tolong doakan saya. Loh kenapa ya? Saya juga nggak tahu Pak. Apa mungkin ada yang dia pikirkan? Nggak ada tuh. Wah, saya bingung ya, kok bisa ya? Aduh. Nah, saudara hati-hati, saya tidak menghakimi. Hati-hati, pendeta juga ketika di ujung maut bisa ketakutan. Kalau pendeta di ujung maut ketakutan, apalagi jemaat bisa mendelik-delik. Aduh. Malaikat datang untuk menjemput dia, bukannya aku berserah. Blok. Wah, kan berserah dia. Kalau dia ketakutan, mau lagu apa tuh? Nggak ada lagunya rohani, dia kagak tahu lagu rohani.
Mau apa tuh? Dia mau gimana tuh? Kalau kita kan siap. Kalau kita mati, itu jembatan emas. Kita pindah dari hidup yang fana ke hidup yang kekal. Amin, saudara sekalian. Makanya orang yang siap menghadapi kematian, dia bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah, bahasa Yunaninya bukan keuntungan, tapi cuan. Keuntungan. Kenapa? Menghadap Tuhan akan diberi makan buah pohon kehidupan. Amin, saudara sekalian. Itu yang menang. Kalau dia mau bertanding, amin. Kalau nggak bertanding, ya, membiarkan begitu saja, saudara nggak akan bisa menang. Waktu Piala Dunia, Piala Bola Dunia, antara Argentina sama Prancis, yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yang suka bola siapa? Nggak ada ya? Sukanya bola voli ya? Hah? Argentina. Kenapa nggak Indonesia, Pak? Indonesia kan main jago-jago. Ya dia kagak bertanding, nggak akan menang. Tapi kalau bertanding, dia menang. Nah, kita ini harus siap menghadapi pertandingan. Tadi lokusnya tempatnya, mau di gereja, mau di rumah, mau di marketplace, mau di dunia maya. Nah, dunia maya ini, tahu dunia maya? Ya, itu internet. Ibu-ibu tahu ya, internet. Saya taunya internet, Indomie, kornet, telur. Telur. Ya. Ini internet, dunia internet. Ini lokus, medan, tempat peperangan yang luar biasa. Apalagi dengan adanya chat GPT, GPT itu GPT, GPTO, ya, orang suka sebutnya. Itu generative pre-training terminator. Wah, itu chatnya lebih hebat dari WA. Ya. Kalau WA kan sama orang. Ini kita ngomong bisa sama mesin. Dan udah dicoba. Bahkan dia bisa menyusun khotbah lebih bagus dari lulusan teologi S3. Dibuktiin. Tolong buatkan khotbah Matius 6 ayat 33 dikaitkan dengan AI yang sekarang sedang berkembang. Klik, keluar 2 halaman. Kira-kira, saya kan keluar nih ketikan gini ya. Berapa menit dia bisa menyiapkan khotbah seperti itu? Saya ini hampir seminggu penuh ya, saya siapin gitu, saya gali. Kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? Khotbah berapa? 10 detik. Keluar. Waktu saya baca ulasan khotbahnya. Saya kan belajar homiletik, saya belajar hermeneutik. Saya bilang luar biasa nih ya. Ini sama dengan master teologi, MTH. Master teologi. Di atas STH, sarjana teologi. Ini mirip dengan DTH. Tahu DTH? Doktor teologi. Saya bilang luar biasa. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 10. Tuh. Jadi pendeta-pendeta sekarang, ya persiapannya gampang. Tanya GPTO. Kalau dulu kan tanya Google. Saudara. Jadi ini dunia maya tantangannya. Ya. Ada pendeta kalau khotbah, saudara, dia nggak ada persiapan lagi. Ada tema. Mau tema apa aja? Mendadak boleh. 10 detik. Waduh, saya bilang ini tantangan nih. Ya. Kita kan mesti tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat, apalagi jemaat lokal. Kan nggak bisa yang minggu lalu saya ketokatkan lagi, apalagi 2 minggu lalu, ya udah pernah sebulan lalu. Kan pasti kita mau yang refresh. Ini medan peperangan. Yang lebih bahaya, ini adalah untuk generasi yang namanya generasi alpha. Generasi alpha disebut vulnerable generation. Generasi yang rentan. Diperkirakan generasi alpha ini 2011 sampai 2022 itu rentang periode generasi alpha. Itu jumlahnya nanti 2025. Ya, nanti generasi berikutnya mungkin beta ya, saya nggak tahu, belum ada disebut karena belum 2025. Itu jumlahnya 2,2 miliar. Dan mereka ini sangat rentan, sangat berbahaya, dan jumlahnya nanti akan mayoritas 2,2 miliar. Ya, kalau jemaah Zoomer itu dari 96 sampai 2010. Ya, anak saya itu Zoomer yang awal-awal. Ya, kalau generasi X itu di 1996 ke bawah. Ya, itu generasi Y, ya, yang milenial itu. Nah, saya ini generasi yang baby boomer awal. Ya, baby boomer awal tahun 65 tuh ya. Sebelumnya generasi silent. Artinya apa? Tinggal nunggu mati, saudara silent. Itu bukan saya ngomong loh. Silent itu udah di atas saya nih, di atas 70-an. Itu generasi silent. Dia diem. Nah, generasi silent ini jumlahnya nggak banyak, cuma 400 juta di dunia, saudara ya. Tapi generasi alpha ini 2,2. Dan menurut, ini catatannya, ini The Internet Watch Foundation. Dia teliti. Ini ada di Amerika, di UK, di Inggris. Dia bilang begini. Dia ngawasin konten-konten, terutama konten-konten untuk generasi alpha. Yang membuat kaget, yang miris, begini seterusnya. Jadi, ternyata konten pornografi untuk anak itu meningkat, ini menurut catatan, 1000% dibandingkan sebelum pandemi. Itu meningkatnya 1000%, 10 kali lipat. 1000% berapa kali lipat tuh ya? 10 kali lipat, betul ya? 1000%. 10 kali lipat. Konten-konten yang diperagakan, yang pemainnya anak-anak. Bahkan yang lebih miris lagi, penelitian tahun lalu 2022 Februari, ini kan Februari juga tapi tahun ini nih. Ya. Itu diteliti saudara sekalian. Ternyata memang ada peningkatan yang luar biasa konten yang membuat video porno itu, yang buat anak 7 sampai 10 tahun pakai HP, pakai tablet, kemudian dia share, pelakunya juga anak-anak, itu 380 sekian persen meningkat. Dari 2019 ke 2021. Diteliti 2022, meningkat. Jadi anak-anak 7 sampai 10 tahun bisa membuat konten pornografi.
Saya bilang luar biasa ya. Makanya nggak heran. Ini ada fenomena saudara yang luar biasa. Di Mojokerto, ini memang membuat geger. Anak usia 8 tahun memperkosa anak kecil 6 tahun. Anak-anak 5 kali. Kemudian yang lebih luar biasa, ini seperti preman, diancam temannya untuk juga memperkosa anak itu. Sampai 2 kali. Ketika ibu si gadis kecil ini tahu bahwa anak diperlakukan seperti itu, ngamuk. Saya pun akan ngamuk saudara sekalian. Menuntut. Waduh, luar biasa saudara sekalian. Anak kecil melakukan kejahatan orang dewasa. Menghukumnya gimana? Ini gara-gara internet nih. Ini perjuangan buat kita juga. Ya, kemarin di Pemuda saya melayani, ya salah satu yang Yesus layani adalah yang disebut service to the vulnerable people. Nah, vulnerable people ini bukan hanya orang miskin, tetapi anak-anak. Ini kan susah nih. Anak-anak ini di dunia maya sekarang ini kalau enggak kita turut campur tangan, mereka akan tewas dalam peperangan di dunia maya. Ini luar biasa bahaya. Ya, dunia ini kalau dikuasai oleh kuasa kegelapan, kemudian anak-anak enggak ke gereja, enggak beribadah. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu membuat anak-anak jadi enggan ibadah. Generasi muda juga sedikit menghadiri ibadah. Ini peperangan kita, saudara sekalian. Makanya kita harus menangkan. Amin. Ini peperangan yang tidak mudah. Tetapi bersama dengan Kristus, kalau kita punya kasih yang mula-mula, kita pasti bisa memenangkan peperangan itu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus